Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu karena Ibu rasa masih banyak yang belum mengenal Ibu. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Rahma. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Nadia saja. Ada yang ingin ditanyakan dari Ibu? Oke, kalau tidak ada. Kelihatannya kalian semangat ya hari ini untuk membahas materi kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa. Doanya Ibu yang pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kalian sudah siap? Kita masuk nih ke materi hari ini. Oke, sudah. Oke, kita masuk ya. Hari ini kita akan membahas mengenai konseling realita. Ada yang tahu tidak apa itu konseling realita? Bagaimana itu konseling realita? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu Ibu bahas ya. Jadi konseling realita ini pertama. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu sejarah dari perkembangan konseling realita itu bagaimana, siapa yang mencetuskan pertama kali, namanya, tahun berapa dia lahir, itu harus kita ketahui dulu. Ada yang tahu tidak siapa yang mencetuskan pertama kali konseling realita ini? Namanya siapa? Ada yang tahu? Oke, tidak ada ya. Jadi lanjut. Nah, konseling realita dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Wah. Dan menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di Cleveland, Ohio. Pertumbuhannya relatif tanpa hambatan, sehingga ia memahami dirinya sebagai lelaki yang baik. Kelahirannya setelah ia masuk ke perguruan tinggi. Ia memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, sarjana psikologi klinis, dan dokter dari Case Western Reserve University. Ada yang mau ditanya tidak dari sejarah ini? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan dan perkenalkan namanya siapa? Ayo, ada yang mau bertanya tidak? Ibu tunggu nih. Tidak ada? Oke, baik. Lanjut. Nah, hakikat manusia. Konseling realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli dalam suatu kelompok yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian ataupun kesehatan mental dari konseli secara sukses. Jadi bagi yang tidak tahu konseli itu siapa, jadi konseli itu kalian. Kalau di sini misalnya ibu ini konselornya, kalian adalah konselinya. Kalian siswa, ibu guru, ibu sebagai konselor, kalian konselinya, kalian kliennya ibu gitu. Kalau di dalam bimbingan dan konseling. Lanjut. Nah, dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan adalah William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini. Nah, William Glasser ini siapa? Ada yang tahu tidak? Oke, pintar. Jadi William Glasser ini seperti yang kita bahas di sejarah tadi, dia merupakan pencetus dari konseling realita. Nah, lanjut. Nah,
Tujuan dari konseling realita. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan atau connect atau menghubungkan ulang reconnect klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Kemudian di samping itu, konseling realita juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk senang. Sehingga mereka mampu mengembangkan identitasnya secara berhasil. Ada yang ingin ditanyakan dari tujuan konseling realita ini? Ibu buka kesempatan untuk kalian yang siapa tahu mau bertanya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya tujuan konseling realita ini terbagi lagi nih. Jadi 5 poin. Poin pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Kemudian poin kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian poin ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin keempat, yaitu perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai yang adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Kemudian poin terakhir, yaitu poin kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Karena kita sudah membahas dari tujuan konseling realita ini, Ibu mau bertanya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita akan jawab bersama, nanti Ibu akan jawab. Siapa tahu dari kalian ini ada yang tidak dimengerti dari tujuan. Ayo tanyakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, karena masih ada pembahasan setelah ini. Setelah tujuan masih ada yang akan kita bahas. Ada yang mau ditanyakan terkait dari tujuan konseling realita ini? Tidak ada? Kalian pintar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik-teknik konseling realita. Nah, perlu kalian ketahui dulu, teknik-teknik konseling realita ini terbagi menjadi beberapa poin. Nah, ini itu poin pertama. Jadi nanti setelah Ibu bahas satu poin, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bertanya. Oke, poin pertama itu ada teknik metafor. Nah, apa itu metafor, Ibu? Jadi, metafor ini konselor menggunakan teknik ini itu seperti senyuman, image, analogi, dan anekdot untuk memberi konseli suatu pesan penting dalam cara yang efektif. Konselor juga mendengarkan metafor yang ditampilkan dari diri konseli. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang metafor ini? Ayo angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan tentang metafor? Ayo anak-anak. Metafor. Tidak ada? Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua. Nah, di poin 2 ini di materi pembahasan tentang teknik itu ada hubungan. Apa sih itu hubungannya, Bu? Nah, jadi hubungan itu di dalam teknik ini menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik
Nah, hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai, dan mendorong kesadaran konseling, kesadaran dari diri kalian. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi nih tentang hubungan? Ibu bertanya kembali. Hubungan, ayo. Silahkan. Tentang teknik dalam konseling realita itu ada hubungan. Bukan hanya kalian saja yang mempunyai hubungan. Konseling realita juga menggunakan hubungan, tapi bukan hubungan yang seperti kalian alami. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Poin ketiga. Poin ketiga ini pertanyaan. Apa sih itu pertanyaan? Apa sih poin pertanyaan ini, Bu, dalam teknik konseling realita? Jadi, konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total. Asesmen harus berasal dari diri konselor sendiri, dari diri kalian sendiri. Nah, konselor tidak mengatakan apa yang harus dilakukan oleh konselor. Jadi, konselor, ini kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Tidak, itu dari dirinya kamu sendiri. Kemudian, tetapi menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan baik untuk membantu konseli menilai hidupnya. Dan kemudian merumuskan perilaku-perilaku yang perlu dan tidak perlu diubah. Itu ya dari pertanyaan. Ibu tanya kembali nih. Ada yang ingin bertanya mengenai pertanyaan ini? Ayo, kalau ada silahkan diangkat tangannya, nanti dijawab. Ayo, jangan malu-malu. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, ayo angkat tangan, perkenalkan namanya supaya teman-teman juga tahu. Oh, ternyata dia bertanya. Wah, baguslah. Gitu. Ada tidak? Tidak ada. Oke. Sekarang kita membahas tentang kelemahan dan kelebihan konseling realita nih. Pertama, pasti ada yang mau bertanya nih, pasti cuman malu-malu. Kelemahannya ini apa? Kelebihannya ini apa? Nah, pertama, lanjut kita membahas tentang kelebihan. Kelebihan dari konseling realita. Nah, ada 6 poin. Poin pertama, asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Kemudian yang kedua, asumsi kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Poin ketiga, konseling bertujuan untuk mempelajari tingkah laku baru sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku. Kemudian, poin keempat, klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistik karena bisa tercapai keberhasilannya. Kemudian poin kelima, bersifat praktis, luas, dan efektif. Poin terakhir yaitu poin keenam dari kelebihan ini. Kelebihan konseling realita itu mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis. Wah, itu kelebihan dari konseling realita. Siapa tahu dari kalian ada yang belum dipahami, ada yang ingin ditanyakan, ayo bertanya. Angkat tangan, perkenalkan nama, kemudian utarakan apa yang ingin ditanyakan kepada ibu. Sebelum kita lanjut ke kelemahan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Lanjut. Kita bahas tentang kelemahan. Nah, kelemahan juga ada 5 poin. Poin pertama, teori ini mengabaikan tentang intelijensi manusia, perbedaan individu, dan faktor genetik lainnya. Itu kelemahan. Kemudian yang kedua, dalam konseling kurang menekankan hubungan baik antara konselor dan konseli, itu hanya sekedarnya saja. Kemudian poin ketiga, pemberian reinforcement jika tidak tepat dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Kemudian poin keempat, jangka waktu terapi
yang relatif pendek dapat berurusan dengan masalah tingkah laku sadar pada konseling. Nah, kemudian poin terakhir, teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri pribadi klien. Nah, inilah tadi kelemahan-kelemahan daripada konseling realita, pendekatan konseling realita. Ini ada 5 poin dari kelemahannya. Kalau tadi di kelebihan juga ada beberapa poin, nah kelemahan juga ada beberapa poin. Nah, dari kelemahan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Ada? Tidak ada? Oke. Wah, sudah habis ternyata. Materinya sudah habis. Ibu mau bertanya nih. Dari beberapa materi, dari beberapa poin-poin yang kita bahas tadi, ada tidak yang kalian tidak pahami? Ada tidak yang kalian tidak mengerti dan ingin tanyakan? Ayo tanyakan. Jangan malu ya, jangan takut. Di sini kita sama-sama belajar. Ayo, ada? Tidak ada? Oke, baiklah, karena tidak ada, Ibu mau ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian karena telah mengikuti dari awal materi tadi dengan baik, tidak ada yang ribut. Kalian memperhatikan dengan baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Oke, sekian dari materi hari ini, Ibu. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Oke? Doa tetap Ibu yang pimpin. Doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give it to me like